Kaum musyrik melanggar perjanjian Hudaybiyah. Memasuki tahun ke-8 Hijrah, perjanjian Hudaybiyah masih berjalan sebagaimana mestinya. Kedua belah pihak menepati perjanjian tersebut dan tidak terlihat indikasi adanya pengkhianatan. Salah satu poin dalam perjanjian Hudaybiyah adalah setiap suku-suku Arabia memiliki kebebasan untuk mengikat perjanjian damai dan menggabungkan diri kepada salah satu dari dua pihak, yaitu Nabi Muhammad SAW atau kaum musyrik Mekah. Konflik antar suku yang berlarut-larut semenjak masa jahiliyah bukan hanya dialami suku Aus dan suku Khosraj. Bani Huza'ah dan Bani Bakr, dua klan yang mendiami kawasan Mekah, juga memiliki konflik panjang yang tidak kunjung selesai. Sebagaimana isi perjanjian Hudaybiyah, baik Bani Huza'ah dan Bani Bakr memiliki kebebasan untuk mengadakan perdamaian serta pertahanan dengan kelompok manapun. Bani Huza'ah berpihak kepada Nabi Muhammad dan Bani Bakr ke musyrikin Mekah. Pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijrah, pasukan Bani Bakr yang dipimpin Naufal bin Muawiyah ad-Doili melakukan penyerbuan terhadap Bani Huza'ah. Penyerangan itu dilakukan secara mendadak pada malam hari. Suku Quraisy Mekah memberikan bantuan kepada sekutu mereka, Bani Bakr. Senjata dan beberapa personil dari kalangan budak dikirimkan untuk mendukung serangan itu. Suhail bin Amr, ketua delegasi musyrikin dalam perjanjian Hudaybiyah, menjadi salah satu tokoh Quraisy yang aktif terlibat dalam memberikan bantuan kepada Bani Bakr. Siapapun yang melakukan serangan dan pihak-pihak yang mendukungnya jelas telah melanggar gencatan senjata selama 10 tahun sebagaimana tercantum dalam perjanjian Hudaybiyah. Bani Bakr dan Quraisy secara terang-terangan telah melanggarnya. Akibat penyerangan mendadak di malam itu, Bani Huza'ah kehilangan setidaknya 20 orang. Amr bin Salim, pemimpin Bani Huza'ah, mengadukan masalah ini kepada Nabi Muhammad. Engkau pasti memperoleh pertolongan, wahai Amr. Setelah kedatangan Amr, datang Budail bin Warqa dengan beberapa anggota Bani Huza'ah. Mereka menemui Nabi Muhammad untuk melaporkan hal yang sama. Nabi Muhammad pun menjanjikan bantuan sebagaimana kepada Amr bin Salim. Dalam perjalanan pulang, rombongan Budail bin Warqa bertemu Abu Sufyan. Mereka mengingkari bahwa baru saja dari Madinah menemui Nabi Muhammad. Namun Abu Sufyan tidak mempercayainya. Apalagi Abu Sufyan menemukan biji-biji kurma Madinah di bekas tempat istirahat rombongan Budail. Abu Sufyan pun sangat meyakini bahwa anggota Bani Huza'ah itu baru saja dari menemui Nabi Muhammad. Setelah meneliti kebenaran laporan dari Bani Huza'ah, Nabi Muhammad mengirimkan surat kepada tokoh-tokoh musyrik untuk memilih salah satu dari 3 solusi atas penyerangan terhadap Bani Huza'ah, yaitu 1. Membayar fidyah atau ganti rugi atas korban yang diderita suku Huza'ah. 2. Membatalkan perjanjian pertahanan suku Quraisy dengan Bani Bakr. 3. Menerima resiko pertempuran. Usulan Nabi Muhammad diabaikan begitu saja oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy. Mereka menganggap remeh masalah yang terjadi dengan Bani Huza'ah. Namun, mereka kemudian menyadari bahaya yang muncul karena mengabaikan usulan dari Nabi Muhammad. Dan dari Madinah, Nabi Muhammad pun mengumumkan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Menyadari bahaya yang mengancam mereka, tokoh-tokoh musyrik mengirimkan Abu Sufyan ke Madinah. Abu Sufyan yang sebenarnya juga mertua Nabi Muhammad mendapatkan mandat penuh untuk memperpanjang masa gencatan senjata. Di Madinah, Abu Sufyan pertama kali mendatangi rumah putrinya, Ummu Habibah, istri Nabi Muhammad. Abu Sufyan sudah tidak pernah lagi bertemu putrinya sejak hijrah sahabat ke Abbasiyah. Pertemuan Abu Sufyan dengan putrinya tidak berjalan dengan baik. Tokoh suku Quraisy itu memutuskan langsung menemui Nabi Muhammad. Pertemuan itu juga tidak membuahkan hasil. Segala bentuk diplomasi Abu Sufyan ditolak oleh Nabi Muhammad SAW. Abu Sufyan kemudian menemui Abu Bakar Asy-Syiddiq. Sahabat dekat Nabi itu diharapkan bisa menjadi perantara diplomasi untuk memperpanjang gencatan senjata. Pertemuan itu pun tidak menghasilkan apapun. Hasil yang lebih buruk didapatkan oleh Abu Sufyan ketika dia menemui Umar bin Khattab.
Alih-alih membantunya, Umar bin Khattab justru memberikan jawaban yang pedas. Akukah yang engkau harapkan menjadi perantara antara kalian dengan Rasulullah? Demi Allah, kalau aku tidak memiliki kecuali sebutir debu, niscaya aku akan melawan kalian. Upaya terakhir Abu Sufyan adalah menemui Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, putri Nabi Muhammad. Kepada Ali, Abu Sufyan menyampaikan, "Wahai Ali, engkau adalah orang yang paling dekat kekerabatannya dengan aku. Aku datang untuk suatu kebutuhan mendesak, maka jangan sampai aku kembali dengan kecewa sebagaimana aku datang. Tolonglah menjadi perantara aku dengan Muhammad." Hai Abu Sufyan, demi Allah, Rasul telah bertekad melakukan sesuatu yang kami tidak bisa lagi membicarakannya. Belum menyerah, Abu Sufyan kemudian berbicara kepada Fatimah yang sedang bersama putranya, Al-Hasan. Hai putri Muhammad, suruhlah putramu ini melakukan ijarah untuk masyarakat. Dengan demikian, dia akan menjadi pemimpin Arab sepanjang masa. Ijarah merupakan tradisi bangsa Arab klasik. Seorang tokoh terkemuka bisa memberikan jaminan perlindungan bagi siapa saja yang terancam. Di masa sekarang, ijarah mirip dengan kekebalan diplomatik. Merespon permintaan Abu Sufyan, Fatimah hanya menjawab, "Anakku belum sampai pada usia yang menjadikan dia dapat memberi ijarah. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa memberikan perlindungan kepada sejumlah orang yang melawan Rasulullah." Abu Sufyan pun melakukan diplomasi terakhirnya. Dia memanggil Ali dengan sebutan Abu Hasan, sebuah panggilan kehormatan. Abu Al-Hasan, aku melihat bahwa krisis telah memuncak, maka berilah aku saran. Demi Allah, aku tidak mengetahui sesuatu yang dapat membantumu. Tetapi engkau adalah pemuka suku Kinanah. Tampillah memberi ijarah untuk masyarakat, lalu kembalilah ke Mekah. Suku Kinanah adalah leluhur dari semua keluarga besar suku Quraisy di Mekah. Apakah hal itu telah mencukupi? Demi Allah, tidak. Tetapi aku tidak menemukan saran selain itu untukmu. Abu Sufyan pun segera mengumumkan pemberian ijarah kepada seluruh masyarakat dan kembali ke Mekah. Di depan para pemuka Quraisy, Abu Sufyan menyampaikan bahwa berdasarkan usulan Ali bin Abi Thalib, dia hanya bisa melakukan ijarah bagi penduduk Mekah. Tokoh-tokoh Quraisy pun bertanya tentang hal tersebut. Apakah Muhammad menerima baik pernyataan perlindungan yang engkau umumkan itu? Tidak, celakalah. Orang itu tidak lain hanya mempermainkanmu karena tidak ada arti perlindungan yang engkau berikan itu. Demi Allah, aku tidak menemukan cara lain kecuali itu. Sementara itu, di Madinah, Nabi Muhammad telah memerintahkan umat Islam untuk bersiap. Namun, beliau tidak menyampaikan arah yang akan dituju. Nabi Muhammad benar-benar menjaga rahasia untuk sementara waktu. Abu Bakar Asy-Siddiq, sahabat dekat Nabi, pun tidak mengetahui tujuan dari persiapan tersebut. Ketika bertanya kepada Aisyah, putrinya yang merupakan istri Nabi Muhammad, juga tidak mengetahuinya. Pada permulaan Ramadan tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad mengutus Abu Qatadah beserta 8 orang untuk pergi ke sebuah tempat di luar Madinah. Tempat yang dituju tersebut tidak mengarah ke Mekah. Hingga akhirnya beberapa sahabat mengetahui tujuan sebenarnya dari persiapan yang dilakukan. Para sahabat itu masih merahasiakannya sesuai dengan perintah Nabi. Namun, seorang sahabat yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah merasa khawatir dengan situasi keluarganya jika berlangsung penyerbuan ke Mekah. Dia pun mengirimkan surat ke Mekah melalui seorang wanita tua bernama Saroh. Nabi Muhammad mengetahui adanya surat dari Hatib ke Mekah. Beliau memerintahkan beberapa sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Ammar bin Yasir, dan beberapa orang mengejar Saroh sebelum mencapai Mekah. Pembawa surat Hatib berhasil dikejar dalam perjalanan. Para sahabat sempat tidak menemukan surat yang dibawa. Setelah diancam lebih keras oleh Ali bin Abi Thalib, Saroh menyerahkan surat yang dia sembunyikan pada selipan rambutnya. Nabi Muhammad kemudian memanggil Hatib dan menanyakan kenapa mengirim surat itu.
Hatib bersumpah di depan Nabi bahwa dia tidak murtad, tidak berkhianat. Kaum Muhajirin semuanya memiliki pelindung yang melindungi keluarga mereka di Mekah kecuali aku. Semua keluargaku berada di tengah-tengah Mekah. Aku ingin memberi jasa kepada mereka dengan harapan mereka tidak mengganggu keluargaku. Meskipun sempat menimbulkan kemarahan beberapa sahabat, Nabi Muhammad mengampuni apa yang dilakukan Hatib. Ketika Umar bin Khattab meminta izin untuk memenggal kepala Hatib, beliau bersabda, Dia ikut serta dalam pertempuran Badar, wahai Umar. Boleh jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui jasa mereka yang ikut dalam perang Badar telah berfirman, Lakukanlah apa yang hendak kamu lakukan, karena aku telah mengampuni kamu. Penulis naskah Abdullah Hasan, ilustrator Yudi Toto, narator Dia Rashid Putra, musik Agus TM, editor Anggit Febrila, produser Haidar Ahmad Furqoni, diproduksi oleh Kastadi Sentra Media.